Jadi yang pertama, Bapak sama Ibu itu bisa lihat saya. Untuk petugas, insya Allah ini sudah tertutup dan aman dan standar dari rumah sakit. Kepala kita ketutup, kita pakai heskap, kacamata, pakai masker, dan sarung tangan, pakai pakaian apa ini orang bilang corona ya, hazmat. Ini karena memang musimnya corona dan ini sekali pakai. Setelah dipakai langsung dibuang, langsung dibakar. Ya, kalau yang lain bisa kita pergunakan. Ada apron penutup tubuh kita, ada kita menggunakan sepatu boot, aman. Meskipun jenazahnya berpenyakit HIV, corona atau apa, insya Allah kita aman. Kita ikhtiar semaksimal mungkin seperti ini. Jelas ya? Jelas. Ayo. Lalu, nah, tak bukain masker sih ya. Saya iso ngomong ya. Es. Jelas ya. Calon jenazah. Sudah siap jenazah. Ini jenazahnya monggo. Jadi ini alatnya bagus sekali. Sudah ada bantalannya, cuma agak kurang sedikit tinggi. Saluran keluarnya air langsung ke selokan. Ini untuk jenazah yang normal seperti itu. Dan sudah. Mana? Ya. Betul Mas. Berapa Pak? Ini memang mau bikin baru lagi Pak Kunjoro. Ya kan? Ini kalau rangkanya kayu kuat Pak. Patah tak? Patah. Yang itu duduk ya Pak. Itu kaki aja. Itu patah juga nanti. Ya, yang patah yang mana? Ya, karena ini papannya cuma di bawah langsung spon. Pakai rangka kayu dulu, atasnya baru spon. Ketinggiannya kalau bisa gantung jenazah segini 20 cm atau 25 cm. Jadi untuk membersihkan bawahnya gini enak. Kalau gini kan air kadang-kadang masih nempel gini. Agak kesulitan. Ya, kita persiapkan air. Ya. Mau pakai selang boleh atau kalau mau pakai gayung sudah kita siapkan air bersih. Ya. Kalau saya langsung nggak nyiapkan air sabun, tapi langsung pakai sabun. Sabunnya langsung ke tubuh jenazah. Kalau ada bidara, disiapkan air bidara boleh. Yang terakhir nanti air kapur barus. Sudah kita siapkan satu air bersih yang besar. Air kapur barus ini satu bungkus, misalkan satu air timba begini. Sudah cukup. Jadi sabunnya itu langsung ke tubuh jenazah. Kalau sudah kita campur air nanti tidak nguncuk kata orang Jawa ya. Tidak bisa keluar busanya banyak. Jadi langsung enak langsung ke tubuh jenazah. Baik. Sebelum kita merawat memandikan jenazah, kain kafan itu sudah kita persiapkan lebih dulu di atas keranda. Jadi tatkala sudah selesai mandikan, langsung cepat kita bisa mengkafani jenazah. Ini kita anggap jenazah ini sudah siap. Biasanya untuk menutupi tubuh jenazah ini menggunakan pakaian yang dia pakai, biasanya ada jaket atau sarung, sudah. Karena ini kan najis, bakal najis, jadi kita pakai. Perempuan batasnya menutupi sampai dada begini, sampai di atas mata kaki seperti ini. Kalau laki-laki di atas pusat seperti ini. Untuk batasan aurat jenazah. Ini jenazah sudah telanjang bulat ya. Sudah telanjang, sudah di atas tempat mandikan seperti ini. Baik. Apabila jenazah itu biasanya kalau dari rumah sakit terdapat bekas infus atau ada bekas operasian, misalkan ini bekas infus. Kalau untuk melepas yang seperti ini jangan langsung ditarik, kan kesulitan. Nantinya malah luka. Kita pakai air sedikit, kita basah pakai air. Untuk melepas ada seperti plester-plester di tubuh jenazah. Ya, ikatan kepala, ikatan kaki semuanya dilepas. Tapi kalau kita mendapati jenazah itu habis operasi jantung, gagal operasi, ada perban banyak di sini, jangan dilepas. Misalkan ada lubang, misalkan dia mungkin cuci darah, sininya dilubangi untuk alat
untuk transfusi darah ada perban, jangan dilepas. Nanti antum lepas terjadi pendarahan, kebingungan. Ya. Tapi apabila terjadi ada pendarahan yang enggak besar gitu ya, bisa pakai plester anti air, dermatik atau hansapas atau apa, tempelkan aja di tubuhnya. Jangan seperti orang dulu dikasih kopi. Ya, orang dulu kasih kopi untuk berdua. Di air mah itu jalan gulung, ngopi bareng nanti. Nah, seperti itu. Jelas ya. Kalau kakinya botol, kecelakaan, biarkan, tak apa-apa. Nanti setelah selesai mandikan kita bersihkan. Terus kita bungkus pakai underpants. Ini kalau jenazah yang kita temukan mempunyai luka-luka. Atau orang tua, biasa kalau orang sepuh itu mulutnya mesti buka, mangap, dan tidak bisa dikembalikan lagi biasanya. Karena jenazah ini biasanya tatkala setelah meninggal dia akan mengalami namanya kaku jenazah, dimulai 2 jam sampai 6 jam. Kaku, tangannya jenazah sudah dari rumah sakit misalkan bersedekap, antum mau sampingkan seperti ini akan bisa. Demikian pula sebaliknya, kalau sudah tangannya jenazah menyamping, jangan dipaksa untuk disedekapkan. Sudah kondisinya jenazah seperti ini, ya sudah seperti ini. Kalau ada gigi emas, jangan dilepas. Nanti kita nyakitkan, kita bukan dokter bedah mulut. Ya, kalau misalkan laki-laki ada anting-anting, kalau anting-anting mudah dilepas. Tapi kalau ada gigi palsu, bisa dilepas, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, jangan. Paham ya? Ada bulu-bulu di bagian kemaluan atau ketek, tidak usah dipotong. Nanti kita mau melihat auratnya. Atau kalau ada kuku, kalau antum berani untuk membersihkan, tidak menyakitkan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, bersihkan aja. Dan tidak resiko. Iya. Nanti, karena kalau kadang-kadang ada orang kepercayaan, oh, punya gigi harus dilepas. Menyakiti jenazah itu dosa besar. Sama hukumnya nanti seperti dia misalkan kecelakaan ada pen. Yang wanita ibu-ibu pakai spiral, ya apa cara nyoploi? Nah, kan bingung, sehingga dusi, bukan dokter. Paham ya? Oke. Jenazah sudah posisinya seperti ini. Perempuan seperti ini ya. Cuman saya buka biar jelas ya. Tahapan memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama hadas, membersihkan hadas. Yang kedua adalah wudhu. Yang ketiga adalah mandi. Setelah mandi tidak ada wudhu lagi. Ya, seperti kita kalau mandi besar, wudhunya di awal. Setelah itu mandi sudah tidak ada wudhu lagi. Tapi memang ada sebagian orang berkeyakinan wudhu lagi, berlebihan. Ya, nggak ada mandi itu sudah untuk membersihkan hadas yang besar. Paham? Jelas ya? Ya. Tidak ada baca-bacaan apapun untuk memulai memandikan jenazah. Karena kita tatkala akan memandikan jenazah, kita sudah berniat di dalam hati kita untuk memandikan jenazahnya fulan bin fulan. Sudah niat sebelumnya. Ya sudah, kita mulai cukup dengan bacaan bismillah. Yang pertama, urusan hadas. Perutnya, ini yang pertama adalah kita urut kurang lebih 1 menit. Cara mengurut perut, kita kasih air sabun perutnya. Kasih air. Biar apa? Biar tatkala kita ngurutnya ini lemes, licin, tidak menyakitkan. Posisi jenazah kita setengah dudukkan. Kakinya kita regakkan. Ya. Ini posisi pantat, lubang pantat gantung ya. Jadi tatkala ada kotoran langsung turun ke bawah. Ya, kita urut dari kanan ke kiri dengan lemah lembut, jangan kasar-kasar. Ya. Kurang lebih 1 menit lah. Cukup. Misalkan mulutnya jenazah tadi itu karena orang tua terbuka, kita sumpel dengan kapas. Ambil kapas agak banyak, mulutnya kita sumpel. Supaya tidak banyak cairan masuk ke dalam mulutnya jenazah. Ada sebagian petugas jenazah itu gelonggong mulutnya jenazah. Katanya supaya bersih, lalu jenazah dimiliki. Jangan. Kalau mulutnya terbuka kita tutup. Nanti kita bersihkan lagi. Kita ganti kapasnya dengan yang baru. Sudah kita urut, kurang lebih 1 menitan sudah cukup ya. Kita ini harus tahu, tanya sama keluarganya. Bapaknya ini tadi meninggalnya di rumah sakit, di mana di ICU, sudah berapa hari nggak makan? Oh sudah seminggu nggak makan, cuman kena obat-obatan. Insya Allah kotorannya nggak ada. Oh bapak saya ini baru meninggal, habis makan soto kesedak meninggal, keluar sotonya. Tak kikil-kikil bentuk kaki. Karena prosesnya masih baru, ya kan? Sudah kita urut, ini kita ambil kain seperti ini atau waslak, ya. Kita basahi pakai air sabun untuk nyeboi. Nyeboi, ini kita masukkan
ke pantatnya untuk bersihkan bagian belakang. Kita masukkan satu jari kita ke dalam lubang duburnya supaya mengetahui kalau sudah bersih apa enggak. Lalu kita bilas pakai air. Kalau posisi seperti ini kesulitan, jenazah monggo bisa dimiringkan. Ini auratnya wanita tetap tertutup Bu ya. Makanya yang mandikan jenazah itu ada yang bantu 3 atau 4 orang. Karena satu biasanya megangin yang begini, megangin kainnya. Jadi yang satu petugas itu membersihkan bagian belakang. Boleh dimiringkan seperti ini, nah, itu bersihkan. Nah, seperti ini. Lalu kita bilas bersih. Lalu ini kita cuci lagi pakai air sabun. Kita cuci, kita pakai lagi, kita ulangi lagi. Ini pakai air sabun ya. Kita ulangi lagi untuk bersihkan 2 kali atau 3 kali bagian belakang sampai benar-benar bersih. Lu masih ada kotorannya banyak, mau diurut lagi, monggo. Antum jadi petugas jenazah kalau sudah berhadapan begini ya, yang tahu kondisinya jenazah antum. Oh misalkan perlu diulang lagi untuk diurut perutnya, tidak apa-apa karena masih banyak kotorannya, terserah antum. Mau 3 kali, 4 kali untuk bersihkan belakang terserah. Sampai betul-betul bersih. Kalau dia jenazahnya penyakitnya liver, perutnya besar, jangan kaget kalau kita kuras setengah jam tidak bersih-bersih. Kalau kita ngalami seperti itu, menurut antum sudah cukup bersih, ya sudah hentikan. Tidak mari-mari jenazah. Sampai kesel, jenazah kesel. Kan ya setengah jam urus perut tak masalah selesai. Karena orang kena liver, perutnya besar, penyakit kuning, itu yang keluar bukan darah lagi, bukan kotoran, darah bosok. Karena apa? Karena ada pendarahan. Dan jangan kaget kalau antum meret perutnya, ngurut perutnya, ada keluar cairan dari mulutnya. Jangan kaget, itu bukan kotoran keluar dari mulutnya, tapi memang ada blooding di dalam perutnya. Kalau dadanya kita tekan, biasanya keluarnya dari hidung atau dari telinga. Paru-parunya biasanya jebol. Kalau perutnya biasanya keluarnya dari mulut. Sering kita ngalami seperti itu. Berarti apa? Entah empedunya, entah livernya ini pecah, blooding dalam perut. Ya keluar dari belakang, ya keluar dari mulut. Jangan kaget ya. Lu kotoran itu tuh kacang kempes jijik wedi onda. Itu biasa cairan soklat keluar. Nah, cairan yang keluar seperti itu hati-hati. Itu nanti yang bisa menimbulkan penularan terhadap kita. Kalau kita nggak tertutup, tangan kita nggak pakai waslap, nggak pakai sarung tangan, ada luka kita ya. Kena cairan itu pulang demam, ketularan, terinfeksi. Itu yang dikhawatirkan. Jelas? Ibu jelas ya? Belakang kita bersihkan 2 atau 3 kali, langsung kita bilas. Kita bilas bagian belakangnya. Sudah, ini kita pakai lagi tetap. Kita bersihkan, kita cuci pakai air sabun, lalu kita ulangi lagi, kita kasih air sabun yang bersih. Kita bersihkan bagian depan. Selangkangan kita bersihkan. Kemaluannya kita bersihkan. Maaf, kalau laki-laki usahakan kepalanya dipertek sedikit, karena di situ biasanya ada cairan. Apalagi kalau dia jenazahnya meninggal karena serangan jantung, mesti kencing. Kalau orang kena jantung itu mesti kencing. Dan jangan kaget kalau di dadanya sini ada biru-biru. Karena jenazah ini tatkala meninggal, 15 menit setelah meninggal itu dia akan mengalami memar jenazah. Jadi ada memar di tubuh jenazah. Jangan kaget. Itu berpindah-pindah. Kalau dia meninggalnya seperti ini, biasanya terjadi di leher, punggung sama paha. Tapi kalau meninggalnya dia terlungkap, itu di bagian wajah, dada sama paha. Jadi jangan kaget, loh ini biyen wonge putih ayu kok matine ireng. Mungkin dia meninggalnya tengkurap. Tidak ketahuan orang keluar dari kamar mandi sekian jam, sudah 15 menit aja dia sudah terjadi lebam. Dan lebam itu setelah 3 jam akan menetap di satu titik. Dan kalau orang kena serangan jantung, ibu mungkin pernah mandikan, lihat ada dadanya ada biru-biru ya, itu matinya biasanya serangan jantung. Benar Pak? Pernah yang ada menikah pernah begitu? Ya, nah ibu ada jawab ya, itu ibu. Ya, kalau orang kena serangan jantung biasanya biru di sini. Sudah ibu, kita ulangi lagi ya, untuk bagian depan 2 kali. Kita bagian depan, sudah kita air sabuni, kita siram, kita bilas depannya sampai bersih. Sudah kita anggap cukup. Ini kita cuci, kita buang. Makanya saya senang pakai kain ini karena tipis dan mudah. Lalu berikutnya kita sumpel lubang kemaluan belakangnya dengan kapas. Kita ambil
kapas, misalkan segini 2 atau 3 biji ya, kita celupkan ke dalam air sedikit untuk mempermudah. Kita masukkan ke lubang duburnya untuk menyumpal, supaya kita tidak khawatir lagi ada cairan keluar dari belakang. Apalagi jenazah itu biasanya kalau habis dimandikan pemakamannya lama, mesti keluar cairan dari belakang. Nah, ini salah satu ikhtiar kita untuk menutup lubang bagian belakang. Yang wanita bagian depan tidak usah, cukup bagian belakang aja. Kita bikinkan kapas begini, 3 biji kita masukkan ke dalam anusnya. Jelas? Ya? Selesai urusan hadas. Ini kain yang sudah dipakai kotor, kita ganti dengan kain yang baru. Ya, misalkan ini kain baru, kita tutupi tubuh jenazah dulu seperti ini, baru kita tarik ke bawah. Terutama laki, nariknya jangan ke atas, nanti dia ikut ngangkat nanti itunya ya, jadi nariknya ke bawah. Paham ya? Kita ganti, kita anggap ini kain yang baru. Nah itu nggak mau seperti itu. Ini teknik. Sudah, petugas yang tadi membersihkan hadas, kita lepas sarung tangan kita ganti dengan yang baru. Karena kita mau mewudhukan jenazah. Jelas ya? Hadas jelas. Lalu kita ambil air wudhu. Ya. Jadi ini saya buka ibu ya, biar ibu-ibu kelihatan jelas ya. Misalkan kita anggap yang umum aja tangannya bersendekap seperti ini. Ya. Sudah, kita mulai dengan bismillah. Kita wudhukan, kita siram air dari atas pergelangan kanan sama kiri, boleh. Kita bersihkan jari jemarinya. Kalau misalkan tangannya dia menyamping, ya bersamaan boleh. Kanan dulu atau kiri dulu atau bersamaan boleh. Terserah. Ya, bersendekap. 2. Kita bersihkan kuku-kukunya, jari jemarinya seperti kita wudhu. 3. Kita bersihkan. Sudah? Lalu kumur. Kumur kita tidak usah memasukkan air ke dalam mulutnya jenazah. Nanti nyembur deh. Puff. Antum lari. Iya kan? Rumah ini kok nyembur. Nah, kita pakai isyarat, bibirnya kita basahi 3 kali. Kalau misalkan mulutnya bisa terbuka, kita memasukkan jari kita untuk membersihkan giginya, monggo. Kalau enggak, sudah kita basahi aja 3 kali. Sudah, lalu hidungnya kita bersihkan 3 kali. Kita masukkan jari kita ke dalam lubang hidungnya. Sudah, langsung kita ambil air, ya, kita siramkan ke wajahnya. Ada mungkin kepalanya nahan sedikit begini, supaya tidak banyak air masuk ke hidung dan mulutnya. Jadi kita jaga, supaya air wudhu itu tidak masuk ke dalam mulut sama hidungnya. Seperti kita, kan tak masuk kan air. Waktu kita membasuh wajah kan tak masuk. Nah, ini kita khawatirkan seperti itu. Makanya kalau ada petugas yang gelonggong, itu keliru. Sudah, kita biarkan jenggot-jenggotnya semua ini. Seperti kita wudhu 3 kali ya. Bawa ke belakang telinga, jenggotnya, airnya langsung kita anukan ke mukanya dia seperti ini. Sudah? Lalu apa lagi? Tangan. Tangan dari atas ini sampai siku-siku. Kita bersihkan. 1 kali, 2 kali seperti kita wudhu. Kanan dulu baru kiri. Ya, kita bersihkan jari jemarinya. Lalu kita ambil air, langsung kita anukan kepalanya dia, masuk ke belakang, 1 kembali ke telinga kanan dulu, 1 megangi, 1 kembali ke telinga kiri, telinga kiri. Sekali cukup. Ada yang 3 kali. Tafadhol, terserah Anda mau pakai yang mana. Sudah? Lalu kok mayatnya bisa kopiah diri. Kaki ya, mulai atas depan sini sampai di atas mata kaki. Jari-jarinya, kukunya kita bersihkan 3 kali, kanan, kiri. Sudah selesai urusan. Tinggal urusan mandi. Mandi seperti kita mandi. Mandi seperti kita mandi. Kita kalau mau mandi kan kita basahi dulu, kita sabuni, baru kita bilas ya. Sama. Cuman supaya kita mendapatkan sunnah tatkala merawat jenazah, kita mulai awalnya itu dari kanan dulu kita selesaikan, baru ke kiri. Jangan ngambil langsung kiri saya naik. Bawah atas. Kita ambil dari sisi kanan dulu, dari atas kepala ke bawah begini, kanan kita selesaikan, belakangnya baru kiri ya. Ini air Bu ya, Pak ya, ini air ya, air bersih. Ya, kita basahi tubuh jenazah. Monggo antum mau itu dalam hati mau 3, 5, 7 siraman atau seperlunya air.
pakai gayung mau pakai selang terserah antum. Ya, misalkan 1, ini kita buka, 2, 3, 4, 5. Selesai kanan, belakangnya kanan, dimiringkan jenazah. Bagian belakang kita siram dulu, kita basahi. Sudah selesai kanan, kita langsung bagian ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita balikkan jenazah ini ke sebelah kanan untuk basahi bagian belakang kiri. Jenazahnya sudah basah. Ya, satu petugas ambil sampo, ngeramasi kepalanya jenazah. Ngeramasi, kerimbat. Satu jenazah ambil waslap yang bersih. Ya, satu petugas bagian rambut, bagian keramas. Satu petugas ambil waslap, kasih air sabun. Air sabun. Nanti kalau air sabunnya dicampur sama begini nanti tidak ngunduh, ya kan? Tidak seger. Tapi kalau kita taruh begini kan, kita kasih air kan, untuknya banyak. Nah, kita raupkan di mukanya dia. Kita bersihkan wajahnya dulu. Posisi sebelah kanan. Ya, jari-jari ini kita bersihkan. Nah, sisi kanan dulu. Ketayaknya apa semua, kita ambil sisi kanan dulu. Kita masukkan jari kita tanpa melihat tubuh jenazah. Misalkan kita angkat sedikit, boleh. Kalau untuk jenazah laki-laki, sampai ke bawahnya. Jari-jarinya ini kita masukkan kainnya ke dalam sela-sela kakinya. Kurang, kasih sabun lagi. Sampai banyak tidak apa-apa. Sudah, langsung kita miringkan ke sebelah kiri jenazah untuk nyabuni bagian belakang. Punggungnya, lehernya, ya kan, pantatnya, bagian belakang. Terus, satu sisi kanan dulu. Sudah selesai, baru bagian kiri. Ya. Kalau membersihkan hadas, nah ini ya, kalau mau mandikan begini mau kanan kiri nggak apa-apa, karena nggak menyentuh kemaluan dan bagian belakang. Nah seperti ini. Ya, jari-jarinya kita sela-sela ini kita masukkan jarinya seperti ini. Kita angkat seperti ini. Ini air sabun bu ya, banyak sabunnya. Terus kita miringkan jenazahnya ke bagian sisi sebelah kiri, air sabun. Wis, jenazahnya penuh dengan air sabun. Lalu apa? Kita bilas kepalanya. Bilas sudah seperti kita bilas. Biasanya di leher itu banyak sabunnya. Misalkan jadi ada yang angkat kepala sedikit. Nah ini digerojok sampai bersih wajahnya. Sisi kanan dulu. Ambil sisi kanan dulu. Misalkan saya buka ini biar kelihatan ya. Nah, sisi kanan kita sabun dulu. Terus bagian belakang. Terus langsung bagian kiri. Ya, kita bilas sampai sudah seperlunya air, sampai ada air sabun. Wis bersih. Bantalan ini sudah bersih, tidak ada air sabun. Ya, sudah selesai kita mandikan. Wis. Selesai jenazah dimandikan bu ya, Pak ya. Sudah. Lalu berikutnya kita ambil kapur barus atau air kapur barus yang sudah kita siapkan. Ini sebagai air siraman terakhir. Ini sunnah air kamper atau kapur barus. Nah, kurang lebih ambil 10 gayung begini, ya kan? Atau 3/4 atau setengah timba inilah. Nah, ini air kapur barus. Ini air kapur barus. Kita bilas seperti kita bilas. Kita siramkan ke seluruh tubuh jenazah dari bagian atas kanan dulu. Ini air kapur barus ya. Kapur barusnya tadi sudah dihaluskan. Seperti kita bilas, kanan, selesaikan dulu bagian belakang, langsung kiri, ya, langsung bagian belakang kiri. Kalau ada sisa, bagian depan kemaluan kita banyai. Sudah, selesai, jenazah dimandikan. Ini untuk jenazah perempuan, setelah selesai rambutnya dikeringkan, lalu dikepang jadi 3, kanan sama kiri dikepang ya, dikepang kayak bikin apa itu ya, kayak krengsengan ikit-ikitan itu bu. Ah itulah, ya kan, kanan kiri sama tengah bu, jadikan satu di belakang, nanti diikat dengan rambutnya. Kalau misal kesulitan ya pakai karet juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan jenazahnya punya pendek tidak bisa, ya sudah semaksimal mungkin. Ini untuk jenazah perempuan. Kalau jenazah laki-laki tidak pakai dikepang, masih orang rambut itu.
Ya, sudah, biarkan aja. Selesai, lalu jenazah ini kita keringkan tubuh jenazah. Kalau jenazah ini laki, kita tutup dulu auratnya seperti ini. Lalu kain basahnya tadi kita ambil. Kalau perempuan biasanya kita pakai jari atau langsung anduk besar, ya, kain basahnya kita ambil. Sudah, lalu kita kasih anduk besar. Ini kalau jenazah laki kan anduk kecil dulu untuk nutupi auratnya, kan ini basah. Kalau kita langsung ke ini basah, eman kan ya. Jadi ini kita tutupkan. Kalau perempuan bisa langsung pakai ihram. Nah, yang punya ihram tidak dipakai, sedekah kan kena aljana. Kalau pahala akeh sampai daripada dikandung di oma, ya kan? Bu alasannya gawe kain kafan, enggak kain kafan teko ini, teko apa? Ihram. Nah, seperti ini. Sudah. Lalu dikeringkan tubuh jenazah dengan cara mengeringkan itu dikepal-kepal. Jenazah dikepal-kepal seperti ini kering. Makanya pakai ihram. Ihram itu keset. Ya kan, sampai umroh haji kan pakai ihram kan enak, nyerap air ya. Nah, sudah kering, lalu kita miringkan ke bagian belakang. Ini jenazahnya kita miringkan, ini kita masukkan untuk mengeringkan tubuh bagian belakang. Dikepal-kepal gini aja sudah. Sudah. Lalu bagian kiri belakang. Nah, kalau tidak ada pakai anduk besar ya tidak apa-apa, ya kan? Kalau untuk mempermudah pakai ini, itu murah, 100.000 isi seluruh ihram ini, ya kan? Dan harus siapkan ya Pak Kuncaraya, disiapkan ini untuk mempermudah kerja petugas. Sudah selesai semua, lalu diberikanlah parfum non alkohol. Parfum, wanginya apa? Terserah. Sampai kalau beli minyak wangi, saya kasih tahu, beliau di agen yang literan. Cuman jatuhnya 500 rupiah per liter. Kalau sampai beli di toko, sak gramnya 2.500, 3.000 larang. Langsung kalau saya beli langsung 100 liter. 100 gram. 100 gram, duitnya cuma 70.000, 80.000, 800 rupiah. Baunya, ini Sagita Slavina. Mark Batman. Terserah, ojo serimpi, medeni ya. Nah, ini Bu, tanpa alkohol, kita berikan ke 7 tempat sujud. Ya, 7 tempat sujud jenazah ya. Dahinya sampai hidungnya, pipinya monggo. Lalu ke telapak tangan, kanan kiri. Ya. Lalu ke lutut. Namanya Duraman bahasa apa tahu? Ke lutut. Alpaus. Lalu ke Tong. telapak kaki. Tong tahu. 7 tempat sujud kita kasih wewanginya. Lebaran, Sudah terus selesai, jenazah siap untuk diangkat, lalu untuk dikafani. Jelas? apa di Ya. Indonesia itu? Ada yang sudah pernah mengalami perbedaan enggak hal-hal seperti tadi? Ayo, siapa yang mau tanya? Yang Perbedaan mengalami apa? tentang mandikan? Perbedaan sama yang di adat gitu. Ya, yang antum pernah ngalami? Ya Bu. Makanya kalau jenazahnya punya penyakit menular, klorinnya itu dikasih tanya apa? Baiklinnya itu. Oh ya, ini jenazah yang normal dulu. Oh ya. Ini jenazah normal. Antum memandikan jenazah pernah tak mengalami hal-hal yang berbeda dengan yang kita ajari sekarang ini? Yang lagi, yang sudah pernah memandikan, apa yang dialami? Kalau Jangan nyebutkan jenazah orangnya, jangan. kalau diguyurnya enggak dari kanan kiri langsung gini, langsung diguyur kayak orang mandi itu. Tidak dapat sunahnya. Sunahnya kita meskipun mandi junub, kita sunahkan kanan dulu, Pak. Baru kiri. Ini sunah. Nah, supaya kita dapat pahalanya lebih. Kalau saya langsung kanan kiri, atas bawah ya tidak dapat sunahnya, tidak ada apa-apa. Nah, kita kan belajarnya sunah dan medis. Nah, dapat sunahnya pahalanya, dapat dari unsur medisnya juga. Sunah itu dari kanan dulu, baru kiri. Rasakan kanan dulu, baru kiri. Ya, Tuh, tanya Pak. ya Ibu yang salah. Kasih tangannya kan ditulis sambil. Terus kalau bareng itu tugasnya itu harus dua. Mau bareng 2 orang boleh, mau satu-satu juga boleh, terserah. Kalau dia langsung dekap, langsung siram sekali, bisa. Seperti kita wudhu juga, ya kan? Yang tahap waktu pertama kali wudhu itu dibersihkan sampai seperti wudhu biasa sampai ke kakinya. Sampai kaki, Sampai sekalian. Sekalian. Ya kan? Kalau kita junub itu kan ada pendapat yang mengatakan sampai kaki, ada yang mengatakan kakinya terakhir. Terakhir. Nah, seperti itu. Tapi untuk jenazah mempermudah, kita kakinya langsung sama kaki.
Tapi di awal dan setelah mandi tadi tidak ada wudhu lagi karena berlebihan, ya kan? Dan ini mandi besar, sudah mandi itu sudah membersihkan hadas besar. Tapi ada sebagian masyarakat memang meminta untuk diwudhukan lagi. Karena mungkin takut kita bersentuhan dengan kemaluan jenazah. Loh, nggak najis jenazahnya, nggak batal wudhu, yang batal itu kita nantinya. Kalau jenazah sudah mandi wudhu sudah nggak ada batal, kita yang batal. Setelah dimandikan itu apabila keluar kotoran gimana? Misalkan sudah selesai jenazah mau kita angkat, masih keluar kotorannya, ya sudah kita bersihkan lagi. Pakai air sabun kita bersihkan, tidak apa-apa. Tidak usah kita ulangi lagi rangkaian dari awal. Ya, kalau antum mau wudhukan lagi, cukup diwudhukan, tidak apa-apa. Karena mungkin ada sebagian orang yang berkeyakinan kan aneh nyentuh bagian terlarang, kan harus wudhu lagi. Padahal jenazah itu tidak batal wudhu, yang batal itu kita. Nah, di situ. Ya, Haris. Kalau misalkan dalam proses mewudhukan itu apa harus dibasuh? Kalau misalkan hanya disiram gitu, misalkan dengan selang, Ya. bagian wajah, terus tangan. Diibaratkan seperti orang wudhu, ya lebih bagusnya seperti antum tatkala wudhu, diwudhukan seperti kita waktu hidup, karena jenazah ini minta dilayani seperti waktu dia hidup. Merawat jenazahnya seperti, makanya harus lemah lembut, nggak boleh kasar, ya kan? Seperti kita mandikan ya seperti kita mandi, kita memwudhukan ya seperti kita wudhu, gitu. Memang ada pendapat yang perumpamakan seperti orang memwudhukan. Nah, memwudhukan cuma membasah-basahkan toh. Tapi lebih baiknya adalah wudhu seperti kita wudhu. Itu lebih afdal. Lebih baik. Kecuali kalau jenazah itu tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya cuma ditayamumkan aja. Ya. Bentar. Mengenai menyabunkan sama membasuh tadi. Ya. Dari pengalaman itu ketika kita kasih air berlebih, itu pasti masuk ke mulut jenazah. Akhirnya masuk banyak itu. Ya. Jadi kami itu hanya sekedar usap-usap aja. Ya, makanya apabila mulutnya jenazah itu terbuka, tutuplah dengan kapas. Jadi tatkala kita memandikan, menyiram ini, air itu tidak masuk ke dalam mulut jenazah. Ya kan? Kalau jenazah minum begini, masa bisa masuk? Tidak mungkin, kecuali mulutnya terbuka. Kadang buka sedikit itu ada Ya. rongga dikit gitu. Rongga dikit kasih kapas. Atau misalkan kelupaan nanti tatkala terakhir kita miringkan kepalanya jenazah, kita guyur dari air dari samping sambil kita bersihkan. Begitu. Misalkan ada keluar darah, telinganya, hidungnya, tidak apa-apa disumpal. Disumpal pakai kapas. Loh, disumpal pakai kapas kadang-kadang masih keluar. Ya, ambilkan kayak ini loh, sintetis ini. Potongan sedikit, masukkan ke hidungnya. Sudah tidak kira keluar. Seperti sampean kalau di rumah, air keran di rumah, keluar, sampean kasih plastik ya. Masih ngocor, sampean kasih sintetis. Ini loh, dari sarung tangan, langsung mampet. Ini teknik. Kalau untuk menghentikan pendarahan keluar dari telinga atau hidung, seperti itu. Kapas tak ngatasi, sintetis. Ya, moga siapa lagi yang tanya? Kalau misalkan di jenazahnya itu ada perban itu, perban yang misalkan di kaki itu, ada perban yang itu memang dari rumah sakit. Itu apa kita perlu membuatnya atau? Jangan. Makanya saya tadi bilang, kalau di awal kita akan memandikan jenazah, kita melihat ada perban di dadanya karena operasi gagal jantung, atau karena diabetes ada luka-luka, atau ada di sampingnya sini tempat pembuangan kotoran misalkan, karena mungkin dia dengan sakitnya, nggak usah kita buka perbannya. Nanti kalau pendarahan, antum bisa menghentikan. Antum nggak bisa hacking, nggak bisa jahit, bukan dokter, kebingungan. Biarkan aja, nanti tatkala sudah selesai, baru kita keringkan, kita bersihkan. Andai kan memungkinkan kita untuk mengganti dengan kain kasa yang baru, kita ganti tidak apa-apa. Karena kalau jahitannya masih basah, kita lepas, dia pendarahan tidak berhenti, bingung antum nanti. Di situ pasti ngasih perban lagi. Nah itu terakhirnya kita keringkan aja, kita bersihkan. Nanti kalau sudah selesai, baru kita ganti yang baru. Kalau memang dia kering, tidak usah, ya sudah biarkan. Terus mulut tadi yang sudah kita kasih kapas, kita buang kapasnya. Kalau sudah selesai mandikan, kita buang. Misalkan masih terbuka, tidak apa-apa, kita tutup, kita sumpel dengan kapas, tidak apa-apa. Ya. Yang berkewajiban memandikan jenazah itu sesuai jenis kelaminnya ya. Ya. Jadi meskipun putranya atau ibunya. Ya. Jadi yang memandikan jenazah ini, kalau jenazah laki-laki ya orang laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan ya orang perempuan.
yang berlainan kelamin, cuman yang boleh cuman suami istri. Ibunya antum meninggal, antum tidak boleh memandikan. Anaknya antum perempuan, antum tidak boleh memandikan. Kadang-kadang dari pihak keluarga itu memaksakan kehendak gitu. Kasih pengetahuan. Gimana? Kasih pengetahuan. dari- Rasulullah tatkala anaknya meninggal bernama Zainab, Rasulullah tidak memandikan. Yang memandikan sahabatnya Ummu Atiyah namanya. Ibu-ibu, masa kita ngalahkan sama Rasulullah? Cuman kadang-kadang kita ini kalah sama keluarga, tetap maksa. Ya sudah, antum sudah menyampaikan. Alas. Masa antum mau pulang, nggak mandikan? Ya kalau saya ngambul, saya nggak mau, saya mandikan diri. Tinggal pulang, nggak bakal saya ikut. Pasti keluarganya Allah. Tapi kadang-kadang ada nyiram tok, wes ditutup aja nyiram. Ini bukan kemanten, ini jenazah. Ya kan kalau kemarin kalau siraman itu darenan, ini jenazah. Nanti kalau sudah dikafani, antum mau lihat, mau ngambung, hati nangis, bercucuran air mata terserah. Tapi tak kalah untuk orang mandikan gini, jangan ikut campur. Yang bukan mahramnya, cuman suami istri, ya, yang sejenis, cuman suami istri boleh. Antum meninggal, istri antum itu mandikan, ya, tengah-tengah geblak, tak kuat. Nah, di situ biasanya begitu. Ya ibu-ibu, tadi siapa yang tanya terakhir ya? Tidak apa-apa, sama aja. Sama aja, dia pakai sarung tinggal diguyur, jangan disemprot. Sakit itu menyakitkan semprot itu. Ya biar aja ngelucur biasa. Paling enak pakai gayung. Antum kalau mandi pakai gayung sama pakai selangainan mana? Segeran kayak gayung, jubur. Nah sama, orang mati itu begitu. Kepingin seger seperti dia, seperti dia itu. Ya, ada lagi yang punya pengalaman yang kurang jelas tentang memandikan. Habis ini kita masuk tentang mengkafani. Satu lagi Pak. Ya, Kalau misalnya jenazah itu tabrakan dahsyat gitu. ya, Terus daging-dagingnya copot kemana-mana. Contohnya kakinya pisah gitu. Iya. Itu proses pemandiannya gimana? rumah sakit. Pasti kecelakaan, urusannya polisi. Dan jenazah seperti itu tidak akan pernah dikeluarkan dari rumah sakit karena mengkhawatirkan untuk penularan. Seperti hanya orang yang berpenyakit menular. Karena penanganannya nanti harus medis dan dibungkus plastik. Kurung dipindah, Ya kan? Sebelum dikafani dia akan dibungkus plastik. Tapi apabila kita misalkan kita menemukan satu jenazah yang memang kecelakaan tidak parah, ya kita rawat seperti biasa. Misalkan nanti kepalanya dia ada pendarahan, nanti setelah selesai kita tutup dengan underpad seperti ini kepalanya. Dan kafan nanti kita kasih ini supaya darahnya tidak mengenal langsung ke kain kafan. Misalkan kakinya lepas, putul, ada pendarahan, kita bungkus pakai ini. Ini kita kasih kapur barus dulu, kita bungkus. Pampers lembaran seperti ini. Seperti ini. Ya kan, kalau kejadian kepalanya pecah, kakinya pecah, dipecahkan di empong, itu urusan polisi nanti rumah sakit. Tak kira jenazah itu akan dikeluarkan dari rumah sakit kalau tidak dimandikan di rumah sakit. Ya, karena sudah ada urusan dengan kepolisian. Gitu. Ya. Terus apabila jenazah itu yang berpenyakit menular, itu misalkan HIV atau yang sekarang ini orang COVID, ini kita pakai cairan klorin 0,5% atau kita yang umum di pasaran itu Backlin. Backlin ini kita buat jadi air Backlin. Perbandingannya 1:9. Kalau air Backlinnya 1 liter, airnya 9 liter. Backlin 1 liter, air 9 liter. 1:9. Kita masukkan di sini, ini 9 liter air ya, ini 1 liter. Kita masukkan jadi 1. Kalau kita bikin 2 liter setengah, berarti airnya 22 liter setengah. Nanti kita bagi 2. 1 untuk jenazah, 1 untuk peralatan yang sudah dipakai oleh jenazah. Orang sekarang bilang disinfektan. Antum bikin disinfektan pakai apa? Backlin. Sudah, kalau Backlin pakai semprot kasih air, sudah semprotkan. Jadilah disinfektan. Ya. Lalu sebelum jenazah itu diapa-apakan, dalam tahapan pertama kita bilas seluruh tubuh jenazah sama air Backlin. Seluruh tubuh jenazah kita siram sebelum kita membersihkan hadas. Ya, kita biarkan selama 10 menit. Tujuannya untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada di tubuh jenazah. Oh, sudah ditelanjang, sudah lepas. Sudah lepas. Bajunya kalau kesulitan digunting nggak apa-apa. Biar sama keluarganya saya gunting ya. Nggak usah kita kayak begini.
Hah? Sudah dicoba dulu. Loh kan jenazah itu tatkala jenazah begitu meninggal, ya kan tahapan kita ikat kepalanya, ya kan kita kasih pemberat kakinya, kita lemeskan persendiannya supaya kita mempermudah waktu memandikan. Kalau matanya terbuka kita tutup, termasuk melepas pakaiannya jenazah, karena roh itu tatkala keluar dia merasakan yang panas. Makanya ibu mengalami, iya loh jenazah sih anget. Loh memang roh itu kalau keluar panas dari tubuh jenazah dan mengikuti dari pandangan mata seperti ini ke atas. Makanya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Bukan karena banyak dosa, ya memang karena mungkin dia menahan sakitnya karena roh itu keluar. Nanti bagai Ustaz Iqbal mencitrakan sakratul maut. Ya, paham ya? Jenazah itu pasti anget. Kaget, kalau jenazah mati terus adem kayak asin, pasti anget. Roh itu keluar dengan anget. Nah seperti itu. Makanya prosesnya langsung diikat rahangnya, mumpung masih anget, masih bisa digerakkan. Tapi kalau sudah 2 jam dia kaku, mangap, tidak akan bisa dikembalikan. Seperti itu. Setelah jenazah meninggal, itu kita dapat kabar beberapa jam kemudian. Ya. Ketika kita nyampe, itu masih berpakaian lengkap. Untuk menghindari penyakit, apa boleh kita siram pakaiannya? Disiram apa? Disinfektan dulu. Lepas aja pakaiannya. Dilepas dulu. Makanya lepas, lihat penyakitnya, kalau dia wajar banyak itu wajar ya, jangan dibuang pakaiannya, emang dicuci lagi. Sudah ya. Jadi disiram 10 menit. Setelah itu baru proses seperti tadi, membersihkan hadas, mewudukan, memandikan, air siraman kapur barus, dikasih wewangian, rambutnya dikepang kalau jenazah wanita, lalu diantar ke kain kafan. Kalau jenazahnya meninggal karena penyakit tertentu, penyakit menular, dibungkus dulu sama plastik, baru kain kafan. Plastik lebar, selebar kain kafan. Kan ada itu kan? Dan seperti itu. Jelas? Jelas. Yes ya. Sekarang kita kembali ke dalam untuk oh iya. Biasanya pengalaman ya, orang meninggal itu belum dibuka. Iya. Sehingga klorinnya itu disiramkan dulu, nggak dibuka dulu. Ya, dibuka dulu. Karena biar menyentuh ke dalam tubuhnya, kalau apabila tubuhnya dia ada luka. Gimana mau kita nyiram kalau masih ada bajunya, di dalam tubuh bajunya ada luka. Jadi dilepas. Jenazah setelah meninggal itu yang dilakukan kita adalah pertama menutup mata, mengikat rahang, iya, memberikan pemberat di samping supaya kotornya keluar, melemaskan kaki atau lengan, melepas pakaian jenazah. Itu waktu jenazah meninggal itu pertama yang kita lakukan seperti itu, kita tutupi dengan kain. Pemberat di samping bagian mana? Biasa samping di perutnya sini kasih pemberat, tapi jangan terlalu berat-berat, misalkan guling, supaya dengan tujuan kotorannya nanti waktu dimandikan keluar. Nah, ini tentang fikih, nanti tentang jenazah, nanti Ustaz Iqbal nanti yang menjelaskan tahapan-tahapan seperti ini. Ya, baik ya, jelas ya. Jelas. Ayo kita masuk ke dalam untuk proses mengkafani jenazah. Dan ini ya satu lagi ya, nanti RKM Pak Kuncoro mungkin kalau ada rezeki, beliau alat yang namanya stretcher, tandu besi yang biasa ada di ambulan yang model lepasan. Karena kadang-kadang kalau jenazahnya itu besar, ya rumahnya kecil, kerepotan yang ngangkat. Nah, pakai tandu itu jenazah orangnya dimiringkan, dimasukkan kanan kiri, terus disabui, diangkat 2 orang, kanan kiri cukup. Meskipun posisi jenazahnya lebih kan bisa. Atau kalau jenazahnya wanita tidak ada mahramnya, siapa yang mau ngangkat? Ibu-ibu tidak kuat, rematik kabeh boyoi. Nah, boleh orang laki tanpa menyentuh tubuh jenazah menggunakan pengaman sarung tangan, pakai alat itu untuk mempermudah. Pak Kuncoro sudah ada yang komplain, belikan Pak, bisa Pak. Nah, nggak cukup, nah pakai itu ya. Betul Bu, sip. Sudah ya.